Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan penangkapan seorang bos buzzer bernama Adia Muzaki yang disebut-sebut merekrut hingga 150 akun cyber army. Tujuannya, menyerang institusi hukum di media sosial dengan narasi-narasi negatif. Adia ditangkap aparat karena diduga kuat menggerakkan ratusan akun untuk menggiring opini negatif terhadap Kejaksaan Agung. Tindakan ini dinilai sebagai bentuk perintangan penyidikan dalam kasus korupsi timah yang saat ini sedang ditangani Kejagung. Menurut keterangan resmi, Adia adalah dalang di balik serangan opini yang tersebar masif di media sosial. Ia diduga menyuruh para buzzer menyerang reputasi Kejagung dengan narasi yang meragukan integritas penyidikan yang tengah berlangsung. Ratusan akun palsu ini menyebarkan postingan yang memojokkan aparat penegak hukum, memutarbalikkan fakta, dan berupaya menciptakan keraguan publik terhadap penanganan kasus tambang timah senilai triliunan rupiah. Tidak hanya itu, Adia juga disebut menerima dana yang besar untuk mengoordinasi jaringan buzzernya. Ia bahkan merekrut tim dengan sistematis, lengkap dengan pembagian tugas dan skenario posting. Pihak kejaksaan menyatakan bahwa tindakan ini tidak hanya merusak kredibilitas lembaga hukum, tetapi juga bisa mengganggu jalannya proses hukum itu sendiri. Kini, Adia resmi ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan. Ia dijerat dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman serius karena dianggap mengganggu upaya penegakan hukum melalui media sosial. Terdapat perbuatan jahat antara MAM selaku Ketua Tim Cyber Army bersama dengan MS, DS, dan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya, tindak pidana perwitatan niaga komoditas timah di wilayah UP Timah TBK, dan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula. Tersangka MAM dan tersangka TB bersepakat dengan tersangka MS dan tersangka JS untuk membuat berita-berita negatif dan konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara agung di tingkat penyidikan, penuntutan, dan di persidangan. Selanjutnya dipublikasikan oleh tersangka MAM dan tersangka TB melalui media sosial TikTok, Instagram, dan Twitter. Tersangka JS membuat narasi-narasi dan opini-opini positif bagi tim pengacara MS dan JS, dan sebaliknya membuat narasi negatif bagi penyidik maupun penuntut umum pada jam khusus Kejaksaan Agung yang antara lain menyatakan bahwa metodologi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara agung yang dilakukan Kejaksaan Agung adalah tidak benar dan menyesatkan. Kemudian tersangka TB memuat narasi negatif tersebut dalam berita di sejumlah media sosial dan media online. Kasus ini membuka mata banyak pihak soal betapa bahayanya penyalahgunaan media sosial, apalagi jika digunakan untuk mengaburkan kebenaran. Publik diimbau untuk lebih kritis dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Bagaimana menurutmu? Apakah media sosial saat ini sudah terlalu mudah dimanipulasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk info penting lainnya.